Perkenalkan, nama saya Dila Witanisi. Saya dari kelompok 5 yang akan membahas tentang definisi manajemen mutu pendidikan atau total quality management. Yang kedua ada falsafah total quality management. Yang ketiga ada konsep total quality management. Pembahasan yang pertama, saya akan membahas tentang definisi. Definisi total quality management yaitu berfokus pada yang harus dilakukan, yaitu dengan melakukan serangkaian aktivitas dan sistem formal seperti perencanaan, pengawasan, dan penjaminan untuk memastikan setiap komponen layak pendidikan mulai dari kurikulum hingga fasilitas yang diberikan dan dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan. Materi selanjutnya saya akan membahas tentang falsafah total quality management. Dalam pendidikan adalah sebuah pendekatan manajemen yang berfokus pada perbaikan kualitas secara berkelanjutan di seluruh aspek sekolah atau institusi. Tujuannya adalah memenuhi dan melampaui harapan semua pemangku kepentingan, yaitu seperti siswa, orang tua, guru, dan masyarakat. Intinya terletak pada keterlibatan total seluruh anggota institusi, pengambilan keputusan berbasis data, dan fokus mendalam pada kebutuhan pelanggan, yaitu terutama pada siswa, untuk menciptakan budaya mutu dan konsisten dan efektif. Materi yang selanjutnya yaitu konsep manajemen mutu pendidikan atau yang disebut konsep total quality management, adalah filosofi yang melandasi semua aktivitas tersebut, menekankan perbaikan yang berkelanjutan atau continual improvement, dan fokus total pada pelanggan seperti siswa, orang tua, dan masyarakat, serta menuntut keterlibatan total dari seluruh warga sekolah untuk menciptakan budaya mutu yang permanen. Selanjutnya materi yang akan dibahas oleh teman saya yaitu Nabila. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu adapun prinsip-prinsip dari total quality management. Prinsip yang pertama yaitu fokus pada pelanggan. Lembaga pendidikan menempatkan siswa, orang tua, dan masyarakat sebagai prioritas utama. Semua keputusan dan pelayanan diarahkan untuk memenuhi dan melebihi harapan mereka. Mutu ditentukan oleh pelanggan. Dan yang kedua yaitu perbaikan berkelanjutan. Adanya komitmen bahwa kualitas tidak pernah berhenti tetapi harus selalu ditingkatkan dari waktu ke waktu. Dan yang ketiga yaitu adanya keterlibatan total sumber daya manusia. Keyakinan bahwa setiap individu dalam sekolah, guru, staf administrasi, hingga kepala sekolah bertanggung jawab atas mutu dan harus diberdayakan untuk berkontribusi dalam pemecahan masalah. Dan yang terakhir yaitu pendekatan berbasis fakta. Semua pengambilan keputusan strategis harus didasarkan pada data, pengukuran dan analisis yang akurat, misalnya menggunakan hasil tes, survei, atau laporan kinerja. Baik, untuk selanjutnya yaitu metode total quality management dalam pendidikan. Metode TQM adalah strategi operasional dan alat konkret yang digunakan untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Dan yang adapun metode yang pertama yaitu pengukuran mutu layanan. Aktivitas rutin untuk mengukur dan memantau kepuasan pelanggan dan kinerja proses, seperti survei kepuasan siswa, analisis data kelulusan, evaluasi kinerja guru berbasis data. Kemudian yang kedua yaitu pembentukan tim peningkatan mutu, mengorganisir kelompok kerja kecil dan lintas fungsi seperti guru, staf untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memecahkan masalah spesifik secara sistematis di sekolah. Dan yang ketiga yaitu manajemen proses, mendokumentasikan, menstandarkan, dan mengaudit semua proses kerja, misalnya prosedur pendaftaran, prosedur pengadaan buku, dan alur administrasi agar efisien, minim birokrasi, dan menghasilkan output yang konsisten. Dan yang keempat yaitu pelatihan dan pengembangan. Program yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi dan skill seluruh staf dan guru agar mampu mencapai standar mutu yang ditetapkan, misalnya pelatihan metode mengajar inovatif atau pelatihan penggunaan sistem informasi sekolah. Dan yang terakhir yaitu kepemimpinan transformasional, yaitu aksi nyata dari pimpinan untuk memimpin perubahan budaya, mengalokasikan sumber daya yang diperlukan, dan memberikan dukungan bukan hanya perintah atau kontrol saja.